Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar, dosen Program Studi Ilmu Aktuaria Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Keuangan 1 dengan teknik pengajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Sebelum saya melanjutkan mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan sistem pembelajaran pada mata kuliah Matematika Keuangan 1. Matematika Keuangan 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai konsep matematika keuangan dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Mata kuliah ini menjadi dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang yang bergerak di bidang perencanaan keuangan dan aktuaria. Mata kuliah ini membahas mengenai materi bunga sederhana, bunga marginal, nilai sekarang, nilai akumulasi, tingkat bunga, dan diskon efektif. Percepatan bunga, bunga yang berubah, anuitas akhir, anuitas awal, perpetuitas, anuitas yang lebih umum, amortisasi, dana pelunasan, sampai obligasi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep bunga. Yang kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep anuitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan jadwal amortisasi dan dana pelunasan atau sinking fund. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan program komputer dalam menyelesaikan masalah amortisasi dan sinking fund atau dana pelunasan. Yang kelima atau yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep obligasi. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Topik-topik tersebut adalah yang pertama, konsep bunga. Yang kedua, anuitas. Yang ketiga, tabel amortisasi. Yang keempat, dana pelunasan atau sinking fund. Yang kelima, tabel angsuran. Yang keenam, obligasi. Kemudian setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Matematika Keuangan 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada para mahasiswa? Strateginya adalah menggunakan buku acuan, yaitu buku Theory of Interest dengan penulis Stephen G. Carlson. Kemudian saya membahas studi case atau studi kasus di kelas setiap pekannya. Kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saat di kelas atau online secara sinkronus, saya mendorong para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di kelas. Kemudian, untuk di luar kelas, saya memanfaatkan WhatsApp group untuk berdiskusi dan memberikan kesempatan para mahasiswa untuk konsultasi kepada saya setiap saat. Kemudian saya juga menggunakan LMS Moodle
sebagai fasilitas untuk memberikan tugas dan share materi. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen. Bagaimana saya menilai para mahasiswa? Sebagaimana biasanya pada pertemuan pertama, saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan tersebut, saya menyampaikan bobot penilaian mahasiswa, sehingga para mahasiswa bisa melakukan strategi untuk mendapatkan nilai maksimal. Berikut merupakan cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Matematika Keuangan 1. Pada pekan pertama ini kita membahas mengenai ukuran bunga. Untuk sub TPMK pada pertemuan kali ini mahasiswa bisa menjelaskan mengenai konsep bunga. Dan kajiannya adalah konsep bunga. Untuk buku acuannya Stephen G. Gleason sama Daniel and Valer Ini yang Gleason dari of Interest, yang Daniel media pembelajarannya kita menggunakan LMS Moodle, sesi sinkronnya Zoom, sesi asinkronnya bisa ikut pembelajaran dan video, kemudian saya share ke kalian Facebook, YouTube dan bahan aja. Oke, kita fokus ke pertemuan kali ini, yaitu membahas materi mengenai konsep bunga Harapannya setelah kalian belajar mengenai konsep bunga pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah konsep mengenai tingkat bunga efektif. Kemudian yang kedua adalah konsep mengenai bunga sederhana dan bunga masif. Tantangan pembelajarannya adalah penyampaian materi perkuliahan, diskusi, kemudian lanjut ke latihan soal. Oke. Pertama-tama kita masuk ke motivasi motivasi dari belajar Matematika Keuangan 1 ini. Jadi motivasi ini kita pertama membahas mengenai pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yang pertama adalah debitur atau orang yang membutuhkan uang. Kemudian ada kreditur. Kreditur itu pihak yang meminjami uang, yaitu kreditur ini posisinya ada dana yang bisa dipinjamkan. Kreditur posisinya pihak yang membutuhkan uang. Ilustrasinya ada petani A, petani B. Petani A memiliki traktor yang bisa dipinjam. Petani B butuh traktor. Nah, komponennya apa? Komponennya adalah traktor dan porsi gandum dari petani B. Jadi petani A ini kan memiliki traktor yang bisa dipinjam. Petani B butuh traktor Petani B ini meminjam traktor ke petani A. Jadi traktor ini itu menjadi komponen modal. Kemudian karena petani B ini sudah dipinjami oleh petani A traktor, maka petani B ini memberikan hasil sebagian panennya ke petani B. Yang di sini kita sebut dengan bunga. Jadi modalnya itu berupa traktor, bunganya berupa porsi gandum yang diberikan dari petani B ke petani A. Namun untuk penerapan Matematika Keuangan 1 ini baik modal dan bunga itu berupa uang, dan untuk bunga sendiri dikumpulkan dengan I. Artinya kayak interest. Nah, sekarang kita lanjut. Mengapa sih harus ada bunga? Nah, jadi mengapa harus ada bunga? Itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah bakat investasi.
alasan yang kedua itu preferensi waktu. Jadi kecepatan investasi itu kenapa? Karena debitur, pihak yang meminjam uang itu memiliki kesempatan untuk memutar modal. Nah, kalau alasannya preferensi waktu, itu debitur itu yang pihak yang punya dana yang meminjamkan uangnya ke debitur itu tidak bisa sewaktu-waktu menggunakan uang yang telah dipinjamkan ke debitur. Nah, itu alasan untuk yang preferensi waktu. Nah, jadi ada dua alasan ini yang menjadi dasar kenapa harus ada bunga. Dan kita lanjut ke inti ya dari matematika keuangan satu ini mengenai konsep bunga, yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah definisi fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi A kecil T, ya, ini hurufnya A kecil T, nanti kita ada A besar T gitu ya, adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif dari investasi asal satu. Sifat fungsi akumulasi ini ya, gimana sih Sebastian? Silahkan, Sarah. Kalau izin Pak, saya salah 8. Kalau dari anak saya, saya punya kemampuan 1 juta, baru nanti di 10 tahun akan datang akan dikembalikan yang jumlah sama. Saya rasakan saya akan keberatan Pak, karena sebenarnya di 100 juta itu saya bisa punya kesempatan seharusnya untuk memutar modal ya Pak. Jadi kalau dikembalikan 100 juta yang sama, akan rugi di saya. Mungkin saya ambil contoh misalnya gini Pak, saya mau buang usaha dengan modal 100 juta di tahun sekarang gitu kan Pak. Nah nanti kan kalau di 10 tahun ke depan kan bisa itu modalnya itu dibutuhkan lebih banyak kan Pak. Kalau misalnya saya kasih pinjamnya 100 juta baru 10 tahun ke depan saya dikembalikannya 100 juta juga, saya rasa saya keberatan sih Pak. Itu kalau dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah Ejima sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jika memang keadaannya itu di posisi harus punya uang 1 juta dan ada teman yang minjam ya, 10 tahun lagi kok bayarnya sama, ya rasa sayang ya untuk dipinjamkan, mending saya pinjamkan sendiri gitu ya. Kalau yang lain gimana? Oke, silakan. Pak. Pak Nugraha ya. Izin perkenalkan diri Kak. Saya Muhammad Asfa Nugraha, NIM 17211023. Kalau dari saya, apabila ada teman yang meminjam gitu ya Kak, ya, dengan jumlah 100 juta namun dikembalikan 10 tahun lagi 100 juta, itu saya rasa juga agak keberatan gitu Pak, karena kan nilainya itu sudah tergerus inflasi selama 10 tahun gitu Pak. Oh iya. Sama itu juga nilai realnya itu bakalan berubah. Oh itu iya, sih iya. Yang bikin saya jadi kayak yang harusnya nilai 100 juta tahun segini tuh akhirnya bukan nilai 100 juta yang tahun 10 tahun berikutnya. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan. Jadi pertimbangannya kalau tadi rajin itu untuk mending saya mau mengusahakan ya uangnya itu untuk memutar gitu, tapi kalau angka itu ya nggak pas ya, karena nanti ada inflasi. Jadi 100 juta sekarang beda dengan nilainya 100 juta sebutan. Oke, terima kasih atas ini ya pendapatnya ya. Kemudian untuk diskusi yang kedua ini ya, apa sih urgensinya ya kita harus membedakan antara fungsi akumulasi dan fungsi jumlah gitu. Tadi kita paham ya apa yang fungsi akumulasi itu, apa bedanya dengan jumlah. Silakan siapa yang ingin berpendapat. Linda ya, silakan. Ya Pak, izin menjawab Pak. Sebelumnya nama saya Linda Fitri Dewi, nomor 2010-7. Kalau dari saya urgensi kenapa kita harus membedakan antara fungsi akumulasi dan fungsi jumlah itu tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan, bahwa di antara fungsi akumulasi dan fungsi jumlah ini dia mampu dikaitkan dengan tingkat-tingkat bunga yang ada Pak. Misalnya untuk fungsi jumlah itu dia tuh bisa kita kaitkan dengan tingkat bunga efektif dan juga dengan bunga sederhana. Terus juga kalau misalnya fungsi akumulasi itu sendiri kita bisa kaitkan terhadap tingkat bunga efektif lainnya dan juga
bunga majemuk, sehingga itu yang bisa kita bedakan gitu. Itu kalau dari saya, Pak. Oke, jadi apa yang intinya apa tadi untuk membedakan antara bunga sederhana dan bunga majemuk? Nantinya itu Pak, dia itu ada perbedaan fungsi yang kita gunakan gitu Pak. Misalnya fungsi akumulasi itu kan kita mampu kaitkan dengan tingkat bunga efektif dan juga bunga sederhana. Kalau dia fungsi akumulasi, kita mampu kaitkan dengan tingkat bunga efektif lainnya dan juga bunga majemuk. Terus kalau dia dari fungsi akumulasi itu kan dia waktunya itu kan dia tak negatif ya Pak. Terus investasi asalnya itu dia satu gitu. Kalau misalnya fungsi jumlah itu fungsi waktunya itu akumulasi waktunya itu dia juga tak negatif, tapi investasi asalnya itu dia sesuai dengan nilai uangnya atau sama dengan K-nya gitu Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi nanti ini fungsinya untuk kita menghitung tingkat bunga efektif gitu ya. Kalau misalnya fungsi jumlah berarti kita untuk perumusan itu lebih ke fungsi akumulasi gitu ya, tapi nanti kalau misalnya terkait dengan konteks pertambahan nilai yang sebenarnya, uang yang sebenarnya, kita menggunakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya Lelinda. Kemudian untuk yang berikutnya ya, jika Anda sebagai debitur ya dan diberikan pilihan membayar kompensasi pinjaman antara menggunakan konsep bunga sederhana dan bunga majemuk, mana yang ingin Anda pilih, bunga sederhana atau majemuk? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Nah, diskusi. Silakan. Kalau debitur paham ya, yang dimaksud debitur itu yang pihak yang meminjam, yang minjam uang ya, yang minjam uang. Kira-kira mana posisinya? Nanti kalau dari sisi itu beda lagi ya. Jadi kalau seperti prinsipnya gini, prinsipnya itu bayar bunga serendah mungkin gitu ya. Tapi kalau kreditor itu prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan bunga sebesar mungkin. Oke, silakan. Siapa yang sedia menyampaikan pendapatnya? Ya, Cindy Lukmani, silakan. Permisi Pak, untuk ini kan tentang debitur ya Pak ya? Ya. Kalau menurut saya Pak, karena kan di sini posisi saya sebagai debitur ya Pak ya, nah berarti saya membutuhkan uangnya tuh Pak. Nah jadi di sini saya lebih setuju untuk membayar bunga itu secara ini Pak, dengan bunga sederhana daripada bunga majemuk. Karena karena apa? Karena ini Pak, karena kan kalau bunga sederhana itu dia tiap periodenya itu dengan pembayaran bunga yang sama gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau untuk bunga majemuknya ini pasti kita untuk pembayarannya itu setiap tahunnya akan meningkat seperti itu Pak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, itu kan dia dipangkatkan seperti itu Pak. Kalau dari saya. Terima kasih atas tanggapannya Cindy Lukmani. Jadi kalau kita posisinya di sebagai debitur gitu ya, sebisa mungkin kan memang saya katakan tadi minimum mungkin ya bayar dana ya, dan ternyata kalau dengan bunga majemuk itu bunga yang dibayarkan oleh debitur lebih besar, maka sebenarnya ya kalau punya kekuatan atau bisa memilih ya debitur itu memilih kalau meminjam uang ya menggunakan konsep bunga sederhana. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kalian semua. Kemudian kita lanjut ke latihan soal ya. Silahkan ini dikerjakan gitu ya. Coba di kertas masing-masing gitu dikerjakan, ya kan? Jadi ini yang suka rumus-rumus ini biasanya ya. Ini seperti ini. Jadi misal ya, fungsi jumlahnya itu A besar T sama dengan T kuadrat plus 2T plus 3. Tentukan fungsi akumulasi yang sesuai ini ya. Oke, Messi Angelita ini, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih.
kesempatannya. Jadi saya mau mengerjakan untuk soal nomor 1 itu saya pakai Annotate ya Pak? Iya, Oh gimana? ini aja apa? Bacakan aja kira-kira jawabannya apa? Oh ya, itu kan mencari fungsi akumulasi ya. Jadi untuk fungsi akumulasi sendiri itu kan disimbolkan dengan A kecil dalam kurung T, di mana T itu adalah waktu. Nah, diberikan suatu fungsi A besar T, di mana fungsinya tersebut adalah T kuadrat ditambah 2T ditambah 3. Sehingga untuk akumulasinya adalah A kecil dalam kurung T sama dengan A besar dalam kurung T per K, di mana K ini adalah H0. Oke, jadi bentuk masih berupa rumus ya, cuman rumus untuk fungsi akumulasi ya. Oke. Apakah seperti ini kira-kira? Sama ya? Ya. Oke. Masih jadi ini jawabannya ya. Jadi A ke T sama dengan A besar T plus K gitu kan. Nah, ini A0-nya gitu apa ini kan? A0-nya berarti T-nya diganti 0 gitu ya. T-nya diganti 0 dan ternyata jawabannya ada 3. Kemudian untuk yang AT ini T kuadrat plus 2T plus 3 masih tetap bisa rumus. Oke, terima kasih atas jawabannya, masih Anissa. Kemudian untuk soal yang kedua ya, diketahui A besar T sama dengan 100 plus 5T ya. Tentukan nilai dari I5. Jadi I5 itu tingkat bunga ya pada periode kelima gitu. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Silakan dikerjakan dulu mungkin di kertas masing-masing gitu ya. Ya, silakan. Ada yang coba untuk menjawab. Permisi Pak sebelumnya. Saya tidak Pak. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Nilainya berapa? Sebutkan aja langsung. Berapa persen gitu? Izin menjawab Pak. Oh iya, silakan. Linda Dewi 02201007 ini langsung hasil akhirnya apa Pak? Ya, hasil akhirnya nggak apa-apa. Kalau yang dari saya dapat itu Pak 4,17%. Oh iya, benar ya. 4,71% gitu ya. Oke, jadi gimana itu caranya? Jadi kan itu kan kita kan mau cari I5-nya kan Pak. Jadi kalau I5 itu dia sama dengan A5, A besar dalam kurung 5 dikurang dengan A besar dalam kurung 4 dibagikan dengan A4-nya juga. Nah itu kan fungsi AT-nya itu kan tadi 100 ditambah dengan 5T. Kita substitusikan T-nya itu 5 sama 4-nya Pak. Jadi didapat 125 dikurang 120 dibagi dengan 120 hasilnya adalah 5 per 120. Nah itu bisa disederhanakan jadi 1/24 gitu Pak. Oke. Jadi intinya ini ya. Intinya nih jawabannya ya kayak gini ya, salah ya. Sama ya. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini kita cari ya selisih ya, karena ini kan I5 posisinya punya di periode kelima, itu berarti kita hitung dengan selisih ya antara nilai di A5 itu dan A4 gitu ya. Posisi di A4 itu nilainya berapa, A5 berapa, selisihnya itu kemudian dibagi A4 ya. Nah, didapatkan nilai 4,17. Oke, terima kasih Linda. Berikutnya nomor 3. Silakan yang mau menjawab. Ya, Firdaus kami silakan. Ya Pak, kalau Pak soalnya aku nak kelihatan ini. Ya. Gimana? Kami?
soalnya nggak terlalu kelihatan Pak. Ada nggak kelihatan. Oh, sorry. Oke, kalau dari pandangan saya mengenai soal ini, kan ini hampir sama aja dengan soal nomor 2. Jadi kita cara mencarinya juga I5 itu sama dengan rumusnya kan IN sama dengan AN dikurangi AN plus 1 per AN min 1. Nah, dimana nanti hasilnya akan menjadi I5 sama dengan A5 dikurangi A4 per A4, dimana A5 nya adalah 100 dikali 1,1 pangkat 5 dikurangi 100 dikali 1,1 pangkat 4 per 100 dikali 1,1 pangkat 4. Nah, lalu kita pisahkan karena dia sama-sama dikurangin dalam pecahan, jadi akan 100 kali 1,1 pangkat 5 per 100 kali 1,1 pangkat 4 yang hasilnya adalah 100 dikali 1,1 dikurangi 1,1 pangkat 4 per 100 kali 1,1 pangkat 4 yang hasilnya adalah 1, yang mana akan menghasilkan 100 dikali 1,1 yaitu 100 dikali 1,1 dikurangi 1, yang mana 100 dikali 1,1 pangkat yang mana akan menghasilkan 1,1 dikurangi 1 yaitu 0,1 atau 10% Pak. Oke, 10% ya jawabannya. Oke, benar ya. 10%. Jadi kurang lebih ini jawabannya seperti ini ya. Jadi A5 minus A4 per 4 gitu kan. Ya, dapatkan 10% ya. Jadi ini A5 itu tadi kalau tadi bedanya hanya di sini ya, di fungsinya ya, sama-sama di titik 5 ya. Tetap ya fungsi dasarnya itu kita memperhitungkan posisi uang di titik 4 dan 5 gitu kan. Dan kita hitung selisihnya juga dibagi dengan posisi uangnya itu di posisi 4 berapa nih ya. Cuman kalau kita lihat ya, karakteristik dari nomor 2 ini adalah bunga sederhana ya, 105T ya, 100 plus 5T itu kan bunga sederhana ya, ditambah ini ya, setiap waktunya itu 555 T itu ya, 5T gitu kan, 5T kemudian nanti T-nya tergantung tambah 5, tambah 5, tambah 5. Tapi kalau yang nomor 3 ini eksponensial ya, ditambah terus ya, meningkatnya gitu kan, meningkatnya semakin lama peningkatnya semakin tinggi. Oke, terima kasih ya sudah bersedia mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Nah, nanti untuk soalnya jawaban kalian nanti bisa dikirim ya oleh KPA. Kemudian akhirnya kita ya di pertemuan ini akhirnya sudah mengetahui ya, yang pertama konsep mengenai tingkat bunga efektif ya. Saya sudah belajar ya, ada tingkat bunga efektif itu ada fungsi akumulasi, fungsi jumlah. Kemudian yang kedua adalah kita paham mengenai konsep bunga sederhana dan bunga maksimal. Wah, ya. Semuanya gimana, ada tanggapan? Ya, saya rasa kalian semuanya sudah mengetahui dua hal ini ya. Oke, karena sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia untuk tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikianlah cuplikan saya mengajar mahasiswa lewat media online yaitu Zoom Meeting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.